Pemirsa, di tengah euforia Timnas Indonesia yang menanjak performanya, masih ada insiden kampungan di gelanggang sepak bola. Itu terjadi dalam PON laga perempat final antara Aceh versus Sulawesi Tengah. Karena menilai wasit berat sebelah, pemain Sulawesi Tengah melayangkan tinjunya ke sang pengadil hingga yang bersangkutan pingsan. Kok bisa penyakit kambuhan ala sepak tarkam di kampung-kampung itu masih pentas di lapangan sepak bola? Saya telah bersama koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Bung Akmal, sebelumnya saya mesti tanya dulu nih, Anda tim Sulteng atau tim Aceh? Saya tim Arsenal. Offside kalau gitu. Tim kampungan. Dengan diksi kampungan itu sebenarnya Anda setuju atau tidak? Saya sebenarnya tidak setuju, bahkan tim di kampung itu lebih fair play dibanding dengan sepak bola nasional kita. Tapi tim di kampung tidak main di Aceh, tidak main di gelanggang PON. Iya, itulah permasalahannya. Kenapa kemudian ketika ada event-event yang sifatnya nasional, semua selalu terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan gitu kan. Pencederaan fair play, kemudian pencederaan sportivitas, bahkan sepak bola yang tidak bermoral terjadi di sepak bola kita, dan bukan cuma di PON saat ini, PON 2021 saya ingat sekali. Kenapa ada hal itu juga terus kejadian berulang? itu terjadi karena ada gengsi yang antar daerah. Ini kan sebenarnya PON ini marwahnya awalnya atau hitahnya adalah tujuannya untuk pembinaan atlet-atlet kita untuk kemudian ke jenjang yang level atas. Dari PON kemudian akan ke SEA Games gitu kan. Tapi karena gengsi daerah, akhirnya setiap kepala daerah atau setiap pimpinan daerah menghalalkan segala cara demi gengsi. Apalagi kalau bicara sepak bola ini kan tidak sah juara umum tanpa medali emas sepak bola. Sehingga kemudian setiap tuan rumah itu berusaha untuk menjadikan sepak bola sebagai tujuan utama untuk meraih medali emas. Dan ini saya pikir hampir di setiap PON, setiap kali 4 tahun sekali saya selalu bicara soal sepak bola. Selalu ada pemukulan wasit? Selalu ada, bukan cuma pemukulan wasit, pengaturan hasil pertandingan dan sebagainya gitu. Tapi kalau terkait pemukulan wasit? Pemukulan wasit ya kali ini terjadi bukan. Jadi pemukulan wasit ini terjadi kenapa? Karena ada emosi yang kemudian tidak bisa ditahan, dan penyebabnya karena kepemimpinan wasit sendiri, di mana wasit Eko Agus Sugiharto itu setelah terciptanya gol di menit 25 oleh Wahyu Amranporu, justru dia yang tegang memimpin pertandingan, seperti seolah-olah dia itu sudah dapat pesanan untuk memenangkan Aceh. Sehingga ini Anda dapat info dari mana? Kita tonton di televisi sudah sangat jelas sekali gitu kan. Faktanya misalnya ada pelanggaran. Tapi bahwa itu adalah pesanan atau ada permainan skor, itu kan masih dalam investigasi PSSI saat ini. Sekarang kan tinggal bagaimana investigasi ini benar-benar dilakukan, Banas. Karena apa? Karena selama ini, kenapa kasus ini selalu berulang? Karena tidak pernah ada penyelesaian. Ini seminggu setelah ini juga akan hilang. Akhirnya tidak ada penyelesaian. Contoh, kemarin ada kasus pengaturan skor Liga 1 Liga 2 PSS Sleman melawan melawan Madura FC. 9 orang kemudian dinyatakan sebagai tersangka dan sudah dipenjara. Tapi hukumannya setelah itu kepada pelaku-pelakunya di lingkup football family tidak ada. Yang pada akhirnya pembiaran dianggap pembenaran dianggap sebagai kebiasaan. Yang akhirnya berulang. Penyebabnya apa? Lemahnya penegakan hukum kita gitu. Ini berbeda misalnya, ini contoh aktual. Cina. Pasca kemarin dia kalah dari Arab Saudi, 43 pemain sepak bola di Cina itu dihukum seumur hidup karena melakukan pengaturan skor. Seumur hidup tidak boleh bermain lagi? Tidak boleh bermain lagi. Itu untuk konteks football family-nya. Tapi nanti ada konteks hukum pidananya. Nah inilah yang kemudian harus diinvestigasi. Pak Erick Thohir kan sudah marah besar tuh kan terhadap kasus ini. Saya berharap tidak cuma sekedar marah besar, tapi ada benar vonis yang pembenahan dan vonis yang dilakukan, baik itu kepada wasit, baik itu kepada pemain yang melakukan pemukulan, atau mungkin ada pihak-pihak di luar itu secara non teknis yang sudah memberikan pesanan terhadap hasil pertandingan ini. Nah, kalau itu kemudian bisa diungkap secara terbuka dan diberikan hukuman berat, pasti akan ada efek jerah. Akan ada efek jerah. Itulah yang kemudian kenapa kejadian-kejadian ini berulang, karena tidak ada efek jerah yang dimunculkan. Nah, itu yang menjadi problem sepak bola kita. Tadi Anda menyebut bahwa sepak bola kita itu menjadi sangat kotor sekali. Ini adalah buah dari kepemimpinan wasit yang dianggap kontroversial, yang dianggap tidak berimbang, memihak ke sebelah. Tapi apakah insiden pemukulan wasit itu sebenarnya dibenarkan? Kalau tadi Anda sekilas menunjukkan bahwa ini anak-anak ini masih anak-anak muda, mereka butuh dibina, mereka lagi hype-nya, lagi tinggi-tingginya vibes-nya dalam bermain, tiba-tiba mendapatkan perlakuan yang tidak adil gitu. Jadi sebenarnya indikasi awalnya sudah ada kejanggalan ketika mau pertandingan wasitnya diganti. Jadi wasit awal itu adalah Ahmad Hafid Hilmi dari Sidoarjo. Tiba-tiba diganti dengan Eko Agus Sugiharto dari Sumatera Selatan. Tapi apakah itu lazim?
Tidak lazim. Selama ini tidak pernah? Last minute penggantian wasit? Harusnya diberikan penjelasan kenapa terjadi pergantian wasit. Dan kalau dari misalnya aturan sepak bola kita, tidak boleh wasit dari Sumatera memimpin pertandingan Sumatera. Biasanya seperti itu ya. Di aturan sepak bola Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu tidak boleh dilakukan itu. Nah ini kan ada apa ini terjadi? Kemudian yang kedua, setelah gol itu terjadi, kok wasit memimpinnya tidak menjadi fair play gitu kan? Kalau kita lihat video, nah ini tidak terjadi pelanggaran ini. Tapi kemudian wasit menunjuk titik penalti, ya wajar kalau kemudian orang, karena ini bukan kejadian pertama. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Aceh, tapi kemudian tidak diberikan hukuman kepada wasit. Diving itu tadi ya. Kemudian ada 2 kartu merah yang tiba-tiba diberikan kepada pemain Sulteng. Nah setelah itu terjadi diving di dalam kotak penalti yang terjadi, yang pada akhirnya di wasit memutuskan penalti, dan itu akhirnya muncul emosi di sana. Setelah itu ada lagi kejadian serupa gitu kan, Ikhwan Shah tidak handsball, dianggap handsball, yang akhirnya penalti lagi, dan akhirnya skornya seri 1-1. Itulah yang membuat Sulteng akhirnya memutuskan WO dari pertandingan itu. Dan ini kalau dilihat Rizky ini tertawa-tawa setelah dikasih kartu merah ya, bukan setelah dia memukul wasit ya? Iya, artinya ini mungkin ya anak muda ya. Kalau menurut saya anak muda kan pasti emosinya luar biasa. Ini juga mungkin di antara itu dia yang tidak bisa menahan emosinya terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan. Artinya Muhammad Rifki Saputra ini bisa dimintai keterangan. Kenapa dia sampai melakukan hal itu? Apa yang bisa diharapkan dari keterangan Rizky? Ya setidaknya ada penjelasan dari dia kenapa kemudian dia melakukan itu semua. Pasti kan ada rentetan masalah kronologisnya sebelumnya, sehingga kemudian dia emosional. Dari situ kemudian ya kita jangan cuma melihat memukul langsung dihukum tanpa kemudian setelah itu akhirnya yang jadi korban pemain. Karena selama ini banyak yang jadi korban terhadap kebusukan sepak bola Indonesia, pengaturan skor di sepak bola Indonesia, korbannya pemain. Sementara aktor intelektualnya tidak pernah ditangkap. Itu mulai dari sepak bola gajah Piala Tiger 1998. Kemudian ada sepak bola gajah PSIS melawan PSS Sleman. Terakhir ada kasus di PSS lawan Madura FC. Di liga berikutnya ada kasus Krisnadi yang kemudian sengaja tidak mencetak gol ke gawang karena diperintahkan. Tapi yang jadi korban Krisnadinya, sementara pelaku-pelakunya, aktor-aktor intelektualnya masih berkeliaran di sepak bola Indonesia. Dan ini yang saya ingat sekali, Pak Erick Thohir akan melakukan bersih-bersih untuk hal-hal yang semacam ini. Makanya dia kemudian membentuk Satgas Anti Mafia Bola Kepolisian bekerja sama dengan Satgas Anti Mafia Bola Independen. Diharapkan kasus-kasus semacam ini tidak terjadi, karena ini akan sangat berpengaruh kepada masa depan tim nasional kita. Kalau kemudian di pertandingan, di kompetisi-kompetisi yang terjadi di Indonesia, semua hasilnya sudah diatur, maka kita nggak akan bisa bermain di level internasional, karena mentalnya beda. Kita ketika udah masuk pertandingan di level kompetisi lokal, orang akan berpikir, udah tahu skornya, kita menang nih gitu. Atau ada, lu jatuh aja di kotak penalti. Kode-kode semacam itu sangat lumrah di sepak bola Indonesia, dan orang yang secara umum bisa menerka itu semua, ada terjadi permainan dan sebagainya. Sekarang ada 3 kasus di sepak bola kita nih selama ini secara overall ya. Yang pertama match acting. Match acting ini sepak bola gajah lah gitu. Udah banyak kejadiannya. Salah satunya yaitu yang skor 3-2 PSIS melawan PSS Sleman, semuanya golnya lewat penalti pemain bunuh diri pemain sendiri kan. Kemudian ada match setting. Pertandingan yang sudah disetting juaranya siapa? Yang ketiga, match fixing. Ini terkait dengan bandar judi. Nah, ada 2 kemungkinan di pertandingan ini. Apakah ini melibatkan orang-orang di balik layar, ataukah ini melibatkan mungkin bandar judi yang bermain di sana. Makanya tim investigasi yang dibentuk oleh Pak Erick Thohir harus bisa mengusut tuntas kasus ini sampai ke aktor intelektualnya. Sehingga kemudian ini akan menjadi menjadi percontohan bahwa ke depan sepak bola kita sudah bertransformasi, membuka lembaran baru peradaban sepak bola yang lebih bermoral. Dan siap untuk nanti berlaga di Piala Dunia. Betul. Jangan sampai kemudian tim nasional lagi bagus, sementara di level akar rumputnya masih berantakan seperti ini, apa kata dunia gitu kan. Baik, kita lanjutin yang berikutnya, Bung Akmal. Kami kembali, usai jeda. Kita lanjutkan dialog penyakit kambuhan sepak bola nasional. Saya masih bersama Bung Akmal Marhali, koordinator SOS. Bung Akmal, di tengah gegap gempita, di tengah semangatnya anak-anak muda timnas Indonesia untuk berlaga di dunia internasional, tapi ternyata banyak kabar buruk, banyak teguran, banyak sindiran mengenai salah satunya adalah pemain naturalisasi. Apa komentar Anda terkait hal itu? Ya, ini hal yang biasa ya, pro kontra terhadap naturalisasi. Karena saya punya hipotesa gitu, tim nasional yang kuat itu lahir dari kompetisi yang sehat dan pembinaan yang hebat. Selama pembinaannya tidak berjalan dengan bagus, jangan berharap tim nasional kita akan hebat.
tanpa kompetisi yang sehat, jangan berharap tim nasional akan kuat. Nah sekarang kan lagi vibe-nya adalah naturalisasi. Kalau dihitung sekarang sudah 15. Bahkan kalau kemarin, yang ramai kemarin kan 2 pertandingan awal Indonesia ketika melawan Arab Saudi dan melawan Australia, starting line up-nya 11 pemain utama, praktis semuanya adalah diaspora. Hanya 2 pemain yang pemain lokal Indonesia. Ketika lawan Arab hanya Rizky Ridho dan Witan Sulaiman. Ketika kemudian melawan Australia hanya Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand. Selebihnya pemain-pemain keturunan. Ditambah lagi sekarang ada rencana menghadirkan lagi Mesilgers dan juga Eliano ada 2 orang Rider kan. Kalau kemudian lihat posisinya, Mesilger ini posisinya adalah posisi Rizky Ridho. Eliano Rider ini posisinya posisi Witan dan Marcelino. Jadi kemungkinan bisa jadi nanti ngelawan Bahrain, itu posisi starting line up kita itu semuanya adalah pemain diaspora, pemain keturunan. Menurut saya sah-sah saja selama kemudian itu sesuai dengan undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Tapi kegalauan dari masyarakat misalnya yang menyatakan, wah kita kurang srek nih karena nggak ada Indonesianya gitu. Itu hal yang wajar dan otokritik menurut saya buat PSSI. Artinya jangan sampai ini langkah shortcut yang dilakukan tapi melupakan pembinaan di bawah, ya kan, yang pada akhirnya sepak bola kita akhirnya tidak mencapai apa yang diinginkan dari sisi grassroots-nya, dari sisi kompetisinya. Kita cari di luar aja pemain-pemain yang punya darah Indonesia untuk kemudian kita minta main di tim nasional. Nah itu yang kemudian menjadi pro kontra, ditambah lagi misalnya beberapa waktu terakhir ini kan muncul adanya banyak pemain-pemain yang katanya belum mengembalikan paspornya ketika menjadi warga negara Indonesia. Tapi itu sudah dibilang oleh pihak imigrasi bahwa mereka hanya punya 1 paspor, bukan double paspor. Betul. Lah itu kan kenapa itu muncul isu itu ketika kemudian saya punya fotonya, videonya Ivar Jenner diwawancara di Belanda, kemudian dia menyatakan bahwa saya bangga menjadi pemain Indonesia dan akhirnya bisa tampil membela Indonesia yang supporternya luar biasa dan saya sekarang punya paspor ganda gitu kan. Itu yang terjadi. Kemudian ditambah lagi sebelum-sebelumnya Nas, di mana sebelum-sebelumnya mereka-mereka yang sudah pernah tugas di tim nasional Indonesia yang kemudian pemain diaspora itu kembali ke negaranya, seperti misalnya Sergio Van Dijk, Toni Kusel, Johnny Van Bukering, Ruben Warbanaran, Rafael Maitimo, itu kembali ke menjadi warga negara Belanda lagi. Nah sementara misalnya undang-undang kita kan tidak mengenal duit kewarganegaraan. Nah ini kan problem. Ditambah lagi misalnya di pasal 17 itu dijelaskan ketika orang sudah disumpah menjadi warga negara Indonesia paling lambat 14 hari, maka dia harus menyerahkan paspor lamanya untuk diganti dengan paspor Indonesia. Nah usul saya agar polemik ini tidak muncul dan benar apa yang dikatakan oleh Dirjen Imigrasi, ya besok tinggal Mes dan juga Eliano ketika dia habis disumpah itu bisa dipoto tuh penyerahan paspor Belandanya untuk dia menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini kan kalau di Indonesia kan orang nggak percaya kalau belum dibuktikan. Kalau dengan kata-kata orang nggak percaya gitu kan. No photo hoax. Nah, no photo hoax. Ditambah lagi sudah ada pengalaman masa lalu. Jangan sampai pengalaman masa lalu ini kemudian terjadi lagi saat ini. Jumlahnya kan sekarang lebih banyak dan itu yang kemudian diharapkan. Kalau kemudian kita kan sudah punya pengalaman bahwa banyak juga warga negara kita yang kemudian punya paspor ganda menjadi warga negara Amerika Serikat misalnya. Saya ingat sekali bagaimana Menteri BUMN Archandra Tahar batal jadi menteri karena dia punya paspor Amerika. Kemudian Pak Patriot, Bupati Rajua Ulu, pemilihan bupati kemudian terpilih tapi kemudian batal jadi bupati karena punya duit kewarganegaraan, warga negara Amerika Serikat. Nah catatan-catatan ini kan menggambarkan bahwa kita tidak menganut sistem duit kewarganegaraan. Sebagai contoh misalnya orang juga bertanya-tanya, Martin Pas itu punya 3. Dia warga negara Belanda, kemudian ketika Maret 2024 dia mendapatkan green card warga negara Amerika Serikat. Dia sudah 30 April dia menjadi warga negara Indonesia. Dan sudah sah jadi warga negara Indonesia. Sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Harusnya Martin Pas kan menyerahkan paspornya warga negara Amerikanya dan paspor negara warga negara Belandanya. Nah, apakah itu kemudian sudah diserahkan? Kalau menurut Pak Silmi kan sudah diserahkan gitu kan. Tapi kan orang kadang-kadang mana buktinya? Gitu kan. Jadi menurut saya akan bisa kita kemudian percaya, itu masyarakat percaya kalau kemudian nanti Mes dan juga Eliano ada fotonya untuk menyerahkan itu. Ada buktinya. Karena gini, saya dengar cerita dari kawan-kawan itu semua karena mereka lebih senang pakai paspor negara mereka karena mereka ada jaminan hidup di sana. Gitu kan. Sementara di Indonesia tidak ada jaminan hidup. Sebenarnya itu sindiran dari Pak Peter F. Gonta misalnya. Betul. Apakah memang benar-benar pemain naturalisasi ini dengan ikhlas menyerahkan kewarganegaraannya dan kehilangan
kehilangan sokongan dari negaranya gitu, bentuk dukungan sosial ini tadi. mungkin ya, ke depan juga harus diperjelas juga kepada mereka yang punya darah Indonesia, ketika mau jadi warga negara Indonesia, ya kita sebagai fasilitatornya menjelaskan bahwa kita hanya mengenal satu kewarganegaraan. Atau kalau mau lebih ini lagi lebih progresif lagi, pemainnya sendiri yang speak up. Yang didengar-dengar kan oleh orang-orang yang kemudian bicara baru Sandy Walsh yang menyerahkan paspornya gitu. Tapi kan Pak Silmi sudah menjawab itu. Nah, sekarang yang paling progresif ke depan udah dibilang sama Pak Luhut Binsar Panjaitan, kita sedang menggagas untuk kita bisa berpaspor ganda. Itu lebih luar biasa lagi. Artinya undang-undang kita harus diubah dengan itu juga. Jangan sampai kemudian ada satu kepentingan yang bisa undang-undang dipasal karetkan, ada satu kepentingan karena ini kepentingan politik maka ini ditegakkan. Nah, ini kan akhirnya membuat hukum di negara kita menjadi rancu. Jadi menurut saya selama hukum Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang status kewarganegaraan ini dijalankan, saya pikir siapapun punya hak asasi untuk menjadi warga negara. Bukan cuma keturunan loh, Mas. Orang yang sudah tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, dia kemudian punya istri orang Indonesia, maka dia berhak untuk menjadi warga negara Indonesia secara sukarela. Dan perjalanannya selama ini, kemudian kenapa banyak yang iri? Karena banyak yang sudah 10 tahun, 20 tahun tinggal di Indonesia, ketika mengajukan diri menjadi warga negara Indonesia, sulitnya bukan main, bahkan biayanya sangat besar. Sementara misalnya ada di satu pihak yang difasilitasi dengan sangat mudah untuk mendapatkan fasilitas itu. Nah, mungkin kritik-kritik, otokritik ini yang kemarin salah satunya disampaikan oleh Pak Peter Gonta dengan bahasanya dia, yang akhirnya menjadi ramai. Menurut saya sih, ini sebenarnya kritik ini wajar disampaikan untuk mengingatkan kita bahwa kita punya undang-undang nomor 12 tahun 2006 yang harus ditegakkan dalam pelaksanaan hukum di Indonesia terkait dengan kewarganegaraan. Karena di pasal 9 itu dijelaskan juga. Di pasal 9 dijelaskan ketika orang kehilangan kewarganegaraannya ketika dia memiliki kewarganegaraan ganda. Artinya kalau misalnya yang di video Ivar Jenner itu dia merasa dia punya kewarganegaraan ganda, secara otomatis dia hilang kewarganegara Indonesianya karena tidak melepas paspor Belandanya, kan seperti itu. Atau misalnya Martin Pas tidak melepas paspor Amerikanya, maka dia hilang kewarganegaraan. Sama dengan Reksi Mainaki yang sekarang jadi pelatih Kanada kan. Dia kan menjadi warga negara sana. Dia hilang kewarganegara Indonesia, atlet bulu tangkis loh gitu. Oke. Terakhir dan singkat saja, apa yang harus dilakukan oleh Pak Erick Thohir dan juga pemerintah Indonesia agar kekhawatiran yang salah satunya yang Anda bilang tadi adalah kekhawatiran yang wajar yang dialamatkan oleh Rocky Gerung misalnya atau Peter F. Gonta sekalipun, itu tidak terjadi? Penertiban administrasi saya pikir. Dan itu perlu dipublikasikan gitu kan. Sehingga kemudian orang tidak berpikir macam-macam lagi gitu. Karena memang faktanya sudah disampaikan. Di kita ini sudah disampaikan fakta aja masih pro kontra, apalagi kemudian faktanya tidak disampaikan. Termasuk dua pemain naturalisasi yang baru tadi sudah dinyatakan bahwa mereka sudah sah untuk nanti ikut berlaga di belum kan mereka harus disumpah terlebih dahulu nantinya kan. Diharapkan nanti lawan Bahrain sudah bisa dalam waktu yang tempo secepat-cepatnya seperti teks proklamasi kita kan dalam waktu secepat-cepatnya dia bisa. Kemarin kan tadi kan baru dengan komisi 3 sudah oke. Tunggu dengan Komisi 10. Setelah Komisi 10, persetujuan Presiden, kemudian disumpah. Setelah disumpah, paling lambat 14 hari dia harus menyerahkan paspornya dan kemudian mendapatkan KTP Indonesia. Gitu kan. Kalau penertiban administratif tadi ya sudah diselesaikan, apakah Anda optimis bahwa dunia sepak bola kita akan qualified untuk memasuki Piala Dunia? Yang pasti ketika dia sudah menjadi warga negara Indonesia, dia bagian dari kita kan gitu. Kita harus dukung. Nasionalismenya harusnya tidak dipertanyakan. Tidak perlu dipertanyakan karena dia sudah bagian dari kita dan sudah mengikuti undang-undang yang berlaku di Indonesia dan dia warga negara Indonesia dan sama dengan kita, statusnya darah kita tetap merah putih sama-sama gitu. Artinya kita harus dukung itu semua. Tapi kalau kemudian misalnya seperti yang dikhawatirkan ada permainan di bawah meja dan sebagainya, permainan-permainan di belakang itu, nah itu yang dikhawatirkan jangan sampai terjadi karena akan sangat merugikan kita sebagai sebuah bangsa yang besar menurut saya gitu kan. Dan itu yang sudah terjadi sebelumnya. Ya, bukan cuma dari yang berdarah bukan cuma yang berdarah keturunan, tapi juga dulu kan banyak juga pemain-pemain yang tidak berdarah keturunan jadi warga negara Indonesia, tapi setelah kemudian nyari rezekinya selesai di sepak bola kita, balik ke negaranya menjadi warga negara sana lagi gitu kan. Atau jadi YouTuber. Ada yang jadi YouTuber. Oke, Bung Akmal, terima kasih sudah berbagi insight bersama kami. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan dialog dengan topik lainnya. Tetaplah bersama kami di NTV Prime Dialog.